komponen komputer untuk kantor notaris PPAT. Prosesor. Jadi untuk prosesor saya menggunakan Pentium Gold, tepatnya itu ini G6405 LGA 1200. Jadi ini bisa kita lihat dari sini. Nah ini, jadi frekuensinya itu 4,1 GHz atau sekitar 4 GHz. Dan ini juga, nah ini spesifikasi umumnya seperti ini. Jadi untuk prosesor saya selalu memilih yang satu box. Jadi box itu maksudnya adalah tersegel ini baru. Jadi untuk baru itu macam-macam pilihannya. Ada box, ada yang tray. Kalau tray itu kita hanya dapat prosesornya ini aja, tapi kalau box itu satu ada segelnya. Jadi dengan adanya segel ini maksudnya adalah ya ini lebih terjamin dalam sisi sudah pasti baru dan secara teori sudah terjamin lah untuk kualitasnya. Itu yang mengenai prosesornya. Kedua, kenapa kalau saya pilih ini? Ini menyesuaikan dengan spesifikasi komponen lainnya juga. Jadi untuk prosesor itu yang di atasnya banyak, ada Core i3, Core i5, atau di bawahnya juga ada, kan begitu. Cuman dalam hal ini untuk frekuensi yang 4 GHz ini saya rasa ini sudah cukup untuk kerja di kantor notaris. Motherboard. Untuk motherboard saya pilih Gigabyte tipe H410. Jadi untuk mereknya saya selalu memakai Gigabyte atau MSI. Untuk tipenya kebetulan saya sesuaikan dengan prosesornya, maka saya pilih H410. Kenapa atau ada apa dengan kedua brand tersebut? Jadi berdasarkan riset saya sudah terbukti dari sisi kehandalannya, performanya, ketahanannya, bahkan sampai fitur-fiturnya. Motherboard ini juga dilengkapi dengan LAN yang tipe gigabit, juga untuk data harddisknya bisa NVMe ataupun SATA 3. Jadi ini akan berhubungan dengan performa, apalagi yang kerja dengan online. Memori, saya memilih merek Kingston Fury dengan kapasitas 16 GB dengan rincian 2x8 GB DDR4 2666 MHz. Maksudnya adalah kenapa saya pilih Kingston? Jadi selama ini saya menggunakan Kingston jarang sekali atau bisa dikatakan tidak pernah terjadi trouble atau error. Kedua, kenapa kok saya pasang 16 GB? Apakah 4 GB bisa atau 2 GB bisa? Sebenarnya kapasitas di bawah 16 GB sangat bisa sekali, tapi pertimbangan di sini adalah dengan 16 GB ini untuk pemikiran jangka panjang. Jadi dengan adanya perkembangan teknologi saat ini yang semakin cepat, diharapkan kedepannya kita tidak perlu upgrade. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang sudah ada Windows 11, dimana Windows 11 itu pasti butuh resource yang lebih tinggi juga, dan pekerjaan saat ini kebanyakan atau sudah bisa dikatakan menggunakan sistem online. Jadi dengan adanya kompleks pekerjaan dan multitasking tadi, dengan adanya memori 16 GB ini sudah cukup menurut saya. Jadi diharapkan kedepannya tidak ada atau tidak perlu upgrade atau tidak terjadi error dengan adanya kompleksitas pekerjaan. Kemudian kenapa memakai 2x8 GB atau tidak 1x16 GB aja? Jadi di sini saya menggunakan sistem dual channel. Jadi dual channel itu 2 keping memori dalam satu motherboard, tidak satu memori aja. Pasti pertimbangannya adalah untuk kinerja. Untuk penyimpanannya saya memilih menggunakan NVMe, di mana NVMe ini merupakan tipe terbaru atau mungkin teknologi baru, di mana sebelumnya kalau kita flashback dari histori penyimpanan, kalau dulu itu kan ada hard disk, kemudian hard disk tipe dengan koneksi SATA, kemudian ada lagi SSD begitu. Jadi ini pengembangan atau mungkin teknologi yang lebih baru lagi daripada SSD tadi. Jadi diharapkan dengan NVMe ini kerjanya jadi lebih cepat. Dan untuk brandnya saya menggunakan atau saya pilih Kingston. Power supply.
Untuk power supply saya pilih Aerocool 500 watt 80 plus. Jadi yang utama di sini adalah saya pilih 80 plusnya. Ini acuannya saya di sini. Pertimbangannya apa? Dengan adanya 80 plus ini diharapkan power supply ini kan pasti sudah ada sertifikatnya, sertifikat 80 plus, jadi kualitasnya pasti lebih bagus dari power supply biasa. Meskipun 80 plus itu juga ada tingkatannya dari white, silver, bronze, gold dan lain-lain. Tapi setidaknya ini sudah cukup menurut saya, dan power supply itu sangat penting karena ini akan menyuplai listrik dari beberapa komponen, semua komponen CPU tadi. Jadi power supply itu punya peranan penting di sini berhubungan dengan performa CPU maupun keawetan dari komponen tadi. Jadi kalau power supply bermasalah, maka tidak kemungkinan komponen lain juga ikut bermasalah. Makanya di sini power supply harus kita pilih yang bagus. Bagus dalam hal ini adalah ya acuan teorinya adalah kita akan melihat dari sertifikatnya di sini. Itu. Bagaimana dengan power supply yang di bawahnya? Bisa sekali sebenarnya. Jadi CPU itu dipasang power supply yang murah-murah itu juga tidak apa-apa. Tapi kembali lagi ini berhubungan dengan ketahanan dan keawetan tadi. Bagaimana yang di atasnya? Juga bagus sekali, tapi biasanya kalau kita pilih yang di atasnya, jatuhnya biayanya akan sangat mahal sekali. Casing saya pilih Aerocool Carbonite, tapi untuk casing ini sifatnya opsional, jadi sesuai selera aja. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.